Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Nur Rahim Ramadan dari kelas 1C Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang aswaja ke-NU-an yang dalam hal ini diampui mata kuliah aswaja oleh Bapak Fikri. Izinkan saya untuk menjelaskan sedikit tentang penjelasan Ahlussunnah wal Jamaah Nahdlatul Ulama. Sekarang kita akan membahas tentang latar belakang berdirinya Ahlussunnah wal Jamaah Nahdlatul Ulama. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah ini didirikannya memiliki 3 latar belakang. Yang pertama adalah memperkuat kaidah fikih 4 madhab, yaitu Imam Syafi'i, Hambali, Maliki, dan Hanafi, dari serangan aliran-aliran Wahabi dan Mu'tazilah. Kedua adalah menyatukan para ulama pesantren, pondok pesantren di seluruh Indonesia untuk membahas keterkaitan dengan aliran-aliran yang menyimpang di Indonesia ini. Yang ketiga adalah untuk memperjuangkan kemerdekaan. Dalam rangka hal ini adalah mempertaruhkan harkat martabat negara kita, Republik Indonesia. Dalam hal ini waktu itu masih dalam masa penjajahan. Jadi seperti itu. Karena kita tahu bahwasanya mayoritas para pejuang ini meskipun paling banyak, ya, bukan meskipun, ya paling banyak memang dari mayoritas para santri dan santri-santri Indonesia ini sudah. Mereka berkumpul untuk memperjuangkan kemerdekaan ini. Lalu doktrin dari ajaran Ahlussunnah wal Jamaah atau aswaja ini, Kiai Haji Hasyim Asy'ari menganut aliran Ahlussunnah wal Jamaah. Dia berpikiran tidak mengikuti atau memilih jalan sendiri, memilih jalan tengah antara aliran Mu'tazilah dan aliran Wahabi. Dan juga Kiai Hasyim Asy'ari tidak hanya bersandarkan hukum pada Al-Quran dan Sunnah saja, tapi dia memiliki sumber hukum banyak, yaitu ada ijma, ada qiyas, ada Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya dalam kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga menerangkan bahwasanya terdapat sebuah hadis yang menyatakan terdapat perpecahan 73 golongan umat Islam di seluruh dunia ini. Maka dari itu dalam keterangan selanjutnya juga Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini di Indonesia, khususnya Islam Nusantara, menemukan beberapa 3 golongan. Yang pertama adalah golongan yang dalam hal ini tetap untuk mempertahankan tradisi-tradisi Wali Songo, ya, mempertahankan tradisi-tradisi Islam, tradisi-tradisi Nusantara, tapi yang tidak melanggarkan syariat Islam, seperti tahlilan, ziarah kubur, dan lain sebagainya. Kedua, terdapat aliran di Nusantara ini, Kiai Haji Hasyim Asy'ari menemukan bahwasanya ada orang yang membid'ahkan golongan yang pertama ini, golongan yang mulai ada tahlilan, ada ziarah kubur. Ada golongan yang muncul menyatakan bahwa terdapat bid'ah. Jadi seperti itu. Tapi mereka tidak tahu bahwasanya bid'ah ini ada bid'ah hasanah, ya, ada bid'ah yang baik dan ada bid'ah yang buruk. Jadi bid'ah itu memang dibuat-buat, tapi dibuat-buatnya itu adalah semata-mata untuk jalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika semua bid'ah itu disalahkan, bagaimana kita
menghukumi Al-Quran yang dibuat oleh pada masa Khalifah Utsman bin Affan pada saat itu mencetak buku dengan harokat yang tidak sempurna, ya itu merupakan satu bid'ah. Tapi kenapa kok diperbolehkan seperti itu? Bahkan kalau bermasalah bid'ah, kita sendiri itu ya juga bid'ah, karena kita juga tidak ada pada masa Rasulullah. Apakah kita bid'ah juga? Ya bukan. Maka dari itu Ahlussunnah wal Jamaah memiliki dua definisi, ada bid'ah yang baik dan ada bid'ah yang buruk. Lanjut, pembahasan yang selanjutnya adalah yang ketiga. Terdapat golongan di Nusantara ini, di negara Indonesia ini, Kiai Haji Hasyim Asy'ari menemukan golongan yang terlalu fanatik kepada sahabat Nabi, yaitu sahabat Ali bin Abi Thalib. Dalam hal ini lebih cenderung pada aliran Syiah. Itu sudah mulai berkembang di Indonesia, mulai menyebar luas. Maka dari itu Kiai Haji Hasyim Asy'ari ingin mendirikan suatu aliran Ahlussunnah wal Jamaah yang tidak menyimpang, ya, berpikiran dengan bertoleransi dan berpikirannya itu tidak terlalu ekstrim gitu. Bisa menggunakan akal, bisa menggunakan hadis, Quran dan as-sunnah gitu. Ya. Selanjutnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini ingin mencetuskan atau mendirikan sebuah organisasi yang beralirkan aliran Ahlussunnah wal Jamaah, dan pada masa itu didirikannya pada tanggal 31 Januari 1929 di kota Surabaya. Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengundang seluruh tokoh ulama kiai untuk merapatkan berdirinya organisasi ini. Dalam hal itu terdapat sebuah hasil yang dalam hal ini manhaj fikrah nadiyah atau metode berpikirnya NU. Yang pertama, dalam hal bidang akidah atau teologi, Nahdlatul Ulama mengikuti manhaj dan pemikiran Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Yang kedua, dalam bidang fikih atau hukum Islam, Nahdlatul Ulama bermadhabkan secara qauli dan manhaj kepada salah satu madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Ketiga, dalam bidang tasawuf, Nahdlatul Ulama ini mengikuti Imam Al-Junaidi Al-Baghdadi dan Abu Hamid Al-Ghazali. Selanjutnya juga dirapatkan dalam hasil itu terdapat ciri-ciri fikrah nadiyah, cara berpikir orang nadiyah. Fikrah yang pertama adalah tawassutiyah, pola pikir moderat. Artinya Nahdlatul Ulama senantiasa berpikir tawazun atau seimbang dan i'tidal atau moderat dalam menyikapi berbagai persoalan. Nahdlatul Ulama tidak tafrid atau ifrat. Kedua, fikrah tasamuhiyah atau pola pikir toleran. Artinya Nahdlatul Ulama dapat hidup berdampingan secara damai dengan pihak lain walaupun akidah dan cara pikir budayanya berbeda. Jadi Nahdlatul Ulama ini bertoleransi banget kepada akidah. Jangankan akidah, selain agama atau berbeda agama pun kita bisa bertoleransi, apalagi seakidah atau seagama, ya, cuman berbeda akidahnya. Yang ketiga, fikrah islahiyah atau pola pikir reformatif. Artinya Nahdlatul Ulama senantiasa mengupayakan perbaikan menuju ke arah yang lebih baik. Keempat, fikrah at-tawuhiyah, pola pikir dinamis. Artinya Nahdlatul Ulama senantiasa melakukan kontekstualisasi dalam merespon berbagai persoalan. Keempat, fikrah munhajiyah, pola pikir metodologis. Artinya Nahdlatul Ulama menggunakan kerangka berpikir yang mengacu kepada manhaj yang telah ditetapkan oleh Nahdlatul Ulama. Selanjutnya, kenapa NU ini atau Nahdlatul Ulama ini mengikuti aliran dari Asy'ari, ya. Alasan NU menganut madhab teologi Asy'ari dan Al-Maturidi ini kenapa sih? Ya,
Menurut mayoritas ulama, madhab al-Asy'ari, al-Maturidi dan adalah golongan yang memerankan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam konteks ini Al-Imam Hafiz Al-Zabidi mengatakan, apabila Ahlus Sunnah wal Jamaah disebutkan, maka yang dimaksudkan adalah pengikut madhab al-Asy'ari dan al-Maturidi. Dalil itu diperkuat jadi tentang dipecahnya sebuah golongan aliran agama Islam menjadi 72, dan golongan yang selamat adalah golongan yang masuk surga, yaitu golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka dari itu kenapa ini menjadi salah satu landasan utama NU memilih untuk menganut aliran al-Asy'ari. Juga hal itu dipertimbangkan dengan biografi dari Imam al-Asy'ari ini. Jadi beliau Abu Hasan al-Asy'ari, nama lengkapnya adalah Abu al-Hasan Ali bin Ismail bin Abi Bishr Ishaq bin Salim bin Ismail bin Abdullah bin Musa bin Bilal bin Burdah Amir bin Abu Musa Abdul bin Qais al-Asy'ari. Ya, nama al-Asy'ari merupakan nisbat dari terhadap Asy'ar, nama seorang laki-laki dari suku Qahtan. Ya. Terus Hasan Asy'ari ini juga lahir pada tahun 260 Masehi atau sampai 330 Hijriah. 873 Masehi sampai 947 Masehi atau 260 Hijriah sampai 330 Hijriah. Juga ini diperkuat dengan latar belakangnya atau lahirnya Imam Asy'ari ini sebagai tokoh ulama di kalangan Yaman pada saat itu. Dia sampai berdebat pada pendiri atau tokoh utama dari aliran Mu'tazilah. Dan sebelumnya Imam Asy'ari ini adalah penganut aliran al-Mu'tazilah ini sebelum menjadi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sampai dia berdebat kepada gurunya, yaitu Abu al-Jubai dari tokoh al-Mu'tazilah ini. Dia berdebat, dan Abu Asy'ari ini atau Imam Asy'ari ini tidak puas dengan pemikiran seorang gurunya. Lantas dia berpikiran sendiri untuk membuat suatu aliran sendiri. Yang kedua adalah itu dikuat dengan mimpinya yang bertemu dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sampai ketiga kali mimpinya ini. Yang terakhir, singkat cerita, dalam mimpi tersebut Nabi berkata, aku tidak menyuruhmu meninggalkan ilmu kalam, tetapi aku hanya memerintahmu menolong pendapat-pendapat yang diriwayatkan dariku, karena itu yang benar. Ia menjawab, wahai Rasulullah, bagaimana aku mampu meninggalkan madhab yang telah aku ketahui masalah-masalah dan dalil-dalilnya sejak 30 tahun yang lalu hanya karena mimpi. Nabi Muhammad berkata, andaikan aku tidak tahu bahwa Allah akan menolongmu dengan pertolongannya, tentu aku menjelaskan kepadamu semua jawaban masalah-masalah atau ajaran Mu'tazilah itu. Bersungguh-sungguhlah kamu dalam masalah ini, Allah menolongmu dengan pertolongannya. Dengan hal ini maka ketidaksesuaian atau ketidakpuasan Imam al-Asy'ari terhadap aliran Mu'tazilah seorang gurunya ini dibantahkan. Jadi membuat aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Mungkin cukup sekian bab tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mohon maaf apabila terdapat suatu kekurangan dalam presentasi pada kali ini. Saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.